Viral di media sosial, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, kelompok warga, maksud kami yang diduga ormas ini, juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Cari anaknya lah bawa kedua ya. Rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma kita surat. Mau ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak yang surat baju merah itu dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal. dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan mas juga ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih Pak? Nah, saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, semut, dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Bangunan yang dijadikan tempat parkir warga Gang Waru Koja, Jakarta Utara, tiba-tiba ambruk dan terekam CCTV. Sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar bangunan berlari menyelamatkan diri dari bangunan yang tiba-tiba roboh. Sebanyak 4 buah mobil mewah dan 1 sepeda motor rusak berat akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Objek yang tertimpa saat ini yang setelah kita lihat dari belakang hanya mobil 4 buah dan motor 1. Kedengarannya kenceng banget sih. Terus keluar debu semua, terus dikira ada gempa atau apa. Itu kedengarannya kenceng? Kenceng banget. Saya di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kasusnya kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Pemirsa, Sindo siang kita awal dengan informasi belasan kamar indekos di Kebonjeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Akibat kejadian ini, seorang penghuni kos menderita luka bakar. "19 kamar indekos di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar pada Kamis malam. Peristiwa bermula saat api muncul dari salah satu kamar penghuni kos yang berada di lantai bawah. Jarak kamar yang berdekatan membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bagian kamar lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 7 unit mobil damkar. Selain berhasil memadamkan api, petugas juga berhasil mengevakuasi penghuni kos yang terjebak di lantai 2 bangunan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Informasi bahwa penghuni atas sudah bisa keluar melalui tangga ataupun tembok dari samping. Pak, untuk ada korban nggak Pak pada peristiwa ini Pak? Sampai saat ini ada korban yang luka bakar di lantai bawah. Dan alhamdulillah sudah bisa diselamatkan. Untuk saat ini sudah dalam proses ke rumah sakit terdekat melalui ambulan. Berapa orang Pak korbannya izin Pak? Untuk korban 1 orang. Untuk jenis kelaminnya wanita atau perempuan. Akibat kejadian ini, 1 penghuni kos menderita luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, insiden tragis menimpa seorang pengunjung yang terjatuh ke jurang sedalam 3 meter saat asyik bersuah foto di dinding benteng Keraton Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dengan dibantu petugas pemadam kebakaran setempat. Proses evakuasi seorang pengunjung yang terjatuh di jurang dari atas dinding benteng Keraton Wolio dibantu petugas pemadam kebakaran Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tandu, petugas damkar harus ekstra hati-hati menarik korban dari dasar jurang. Insiden ini bermula saat korban yang merupakan wisatawan asal Pulau Tali Abo, Maluku Utara sedang bersuah foto di atas dinding benteng. Saat hendak turun usai berfoto, korban tiba-tiba mengeluh pusing dan kehilangan keseimbangan. Hingga korban terjatuh ke jurang sedalam 3 meter. Maka pada saat dia habis selesai selfie, dia mau turun ke bawah. Ternyata dia tersalah kakinya mungkin. Karena kan kebetulan dia pakai sandalnya juga sandal tinggi. Mungkin dia tidak, hilang keseimbangan lah. Dia hilang keseimbangan dari itunya, maka dia terjatuh lah di sebelah sini. Padahal kan sebenarnya di benteng ini, jangankan kita mau berdiri begitu, kita duduk saja, kita dilarang. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah tulang. Pihak pengelola kawasan wisata mengimbau untuk tidak naik ke atas benteng dan pengunjung tetap berhati-hati, serta tidak beraktivitas di area berisiko demi keselamatan bersama. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas usai melompat dari atas bangkai kapal Viking Pangandaran, Jawa Barat. Menurut polisi, korban sempat diberikan peringatan namun tidak diindahkan. Seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas setelah nekat meloncat dari bangkai kapal Viking di kawasan Pantai Pasir Putih, Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa naas ini terjadi pada Kamis pagi. Korban diduga nekat meloncat dari atas bangkai kapal Viking dengan ketinggian sekitar 5 meter. Naas saat meloncat, tubuh korban menghantam karang tajam di dasar laut dan terseret ke area baling-baling kapal. Menurut polisi, korban asal Tasik itu sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Asli dari Tasik, berkunjung ke Pangandaran melaksanakan liburan. Kemudian beliau tadi menaiki kapal perahu yang ada di sini, terjun dari kapal tersebut, dan setelah itu yang bersangkutan tidak muncul, sehingga sempat dibantu oleh pihak kapal dan akhirnya ditemukan dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Pandega dan dinyatakan jam 9.00 tadi meninggal dunia. Menyikapi kejadian tersebut, petugas memperketat pengawasan dan segera memasang rambu larangan di sekitar bangkai kapal Viking untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran yang dilakukan Satreskrim Polsek Sungai Pinang dengan pelaku tabrak lari terekam CCTV. 2 pelaku berhasil diamankan yang ternyata merupakan kurir narkoba. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Mau diantar kemana? Ya. Mau dibawa kemana? Bontang aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, Pak. Cuma sambil titipan aja. Oh, titipan aja? Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu, ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek.
Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas.